di Jepang, Pak. Kalau siapa namanya nih? Ilyas? Sama juga Pak di Pak. Yamaguchi. Sama Pak, sama. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu warnukan saja, kau punya kamera di off-kan saja kameramu dengan siapa namanya. Cukup di dalam saya room, tapi kan matikan saja. Kita fokus yang dua dulu ya. Ya supaya kita tidak terganggu juga. Nanti kita terbayang-bayang sama kawan Fatu dengan Putra. Ya baik ya. Ibu dosen penguji yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita akan bukan seminar apa ini ya, magang ya, MBKM ya, dengan atas nama mahasiswa Muhammad Asrid dan Ilyas Alamsa Jaya ya, yang dibimbing oleh saya sendiri dan diuji oleh Ibu Dr. Siti Nurjan Ahmad STMT dan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Makmur STMH. Baik ya, dalam seminar magang ini kita bagi dua sesi ya. Sesi pertama terserah apakah bergantian Ilyas dengan Asrim nanti diatur. Anda mempersantaikan laporan magangnya dan nanti lanjutkan tanya jawab dari dosen penguji. Ya, baik. Saya persilakan ke Ilyas atau Muhammad Asrim. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membagikan bahan ajar untuk presentasi magang saya Pak, atau PPT saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman yang sama berbahagia, terima kasih atas waktu, kesempatan, serta kesediaan Bapak Ibu dan teman-teman untuk hadir pada seminar magang MBKM malam hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, Bapak Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Asrul S dengan NIM S1123118 yang sekarang sedang magang di perusahaan Yamasaki Metal yang terletak di Yamaguchi, Jepang. Malam hari ini merupakan suatu kehormatan bagi saya karena dapat presentasi di hadapan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya di perusahaan Yamasaki periode bulan September 2025 sampai dengan Januari 2026. Paparan ini akan saya sampaikan dalam 3 bagian, di mana yang pertama saya akan menjelaskan terkait perusahaan saya, yaitu perusahaan Yamasaki Metal, kemudian tujuan dan manfaat magang, tugas yang saya lakukan di perusahaan Yamasaki Metal, kemudian korelasi pekerjaan saya dengan mata kuliah, serta pengalaman yang saya dapat untuk menjadi pembelajaran saya ke depannya. Baik, saya mulai dari latar belakang, di mana dalam teknik sipil, pemahaman terhadap karakteristik dan kualitas material sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap keamanan, kekuatan, dan efisiensi suatu konstruksi. Oleh karena itu, kegiatan magang di bidang material industri menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mempelajari secara langsung proses pengujian, pengelolaan, dan persiapan material. Kemudian Yamasaki Metal yaitu merupakan perusahaan saya sekarang, yaitu perusahaan yang bergerak dalam penyediaan dan pengolahan stainless steel serta berbagai jenis logam dan bahan baku seperti nikel, titanium, dan kobalt yang didirikan pada tahun 1952 oleh Mr. Seikichi Yamasaki, di mana perusahaan ini berkomitmen pada pengendalian mutu yang ketat, pemanfaatan teknologi modern, serta pelayanan yang terpercaya. Melalui kegiatan magang di perusahaan ini, saya dan Ilyas diharapkan dapat memperoleh pengalaman yang nyata dalam penerapan standar kualitas material di industri. Adapun tujuan dan manfaat dari magang ini,
Saya mulai dari tujuan. Yang pertama, untuk memahami sistem klasifikasi, penyimpanan, dan pengendalian material sesuai standar pekerjaan konstruksi. Yang kedua, melatih ketelitian dan kedisiplinan dalam proses penataan dan pemeriksaan material konstruksi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya manajemen material dalam menunjang kelancaran proyek teknik sipil. Yang keempat, menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam kegiatan penataan dan pemeliharaan area kerja. Kemudian ada manfaat. Di sini manfaat yang kami dapatkan yaitu dapat menambah pengalaman praktik mahasiswa, khususnya saya dan Ilyas, dalam pengelolaan material konstruksi. Yang kedua, membentuk sikap kerja yang profesional, tertib, dan bertanggung jawab di lingkungan proyek. Yang ketiga, mendukung efisiensi waktu dan kualitas pekerjaan melalui penataan material yang sistematis. Yang keempat, memberikan bekal keterampilan dasar manajemen material yang berguna dalam dunia kerja teknik sipil. Di sini juga saya ingin memaparkan tentang profil perusahaan Yamasaki Metal yang sekarang sedang kami tempati, yaitu Yamasaki Metal itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pengelolaan logam, khususnya baja tahan karat, stainless steel, baja khusus special steel, serta berbagai jenis paduan logam seperti nikel, titanium, dan kobalt. Perusahaan ini berperan sebagai penyedia material logam berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Di sini juga saya menyajikan aktivitas selama magang. Yang pertama yaitu observasi dan klasifikasi pipa tahan karat. Yang kedua, pembuatan dudukan material, mengoperasikan alat berat, klasifikasi material logam berdasarkan kandungannya, dan pemotongan kertas yang mengandung minyak. Saya mulai dari observasi dan klasifikasi pipa tahan karat. Yang kami lakukan yang pertama adalah mengukur dan memverifikasi dimensi pipa sesuai standar. Yang kedua, mengelompokkan pipa berdasarkan ukuran dan spesifikasi. Yang ketiga, memberi label atau kode pada pipa untuk memudahkan penyimpanan dan distribusi. Yang keempat, memastikan pipa sesuai dengan standar kualitas, kebutuhan produksi, dan yang terakhir mendata dan mencatat hasil klasifikasi secara akurat dan sistematis. Biasanya pipa tersebut akan digunakan sebagai saluran air bersih, drainase, maupun pipa limbah, di mana ilmu yang kami dapatkan di sini itu ternyata setiap diameter suatu pipa itu dapat menentukan besarnya debit atau aliran air dalam pipa, dan ketebalan juga dapat menentukan kekuatan dan tekanan. Kemudian yang kedua ada pembuatan dudukan material. Selain melakukan klasifikasi pipa, pekerjaan yang saya lakukan juga selama magang adalah pembuatan dudukan material kayu. Dudukan ini berfungsi sebagai penyangga agar material tersusun rapi, aman, dan tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Pekerjaan ini berkaitan dengan bidang teknik sipil, khususnya metode penyimpanan material dan keselamatan kerja di area konstruksi. Jadi dudukan material ini terbuat dari kayu dengan mempertimbangkan kekuatan kayu, stabilitas, dan beban material yang akan ditopang. Perencanaan dudukan ini bertujuan untuk menjamin keamanan material, efisiensi ruang, serta mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi. Yang ketiga ada mengoperasikan alat berat. Alat berat di sini yaitu jumbo, dan kadang-kadang juga kami mengoperasikan ini forklift, Pak. Selain melakukan klasifikasi pipa dan pembuatan dudukan material dari kayu, saya juga terlibat dalam pengoperasian alat berat jenis jumbo. Kegiatan ini berkaitan dengan bidang teknik sipil, khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan, penggunaan alat berat, dan penerapan keselamatan kerja untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional. Pengoperasian alat berat jumbo memerlukan pemahaman terhadap fungsi alat, kapasitas angkat, prosedur kerja, serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam teknik sipil, penggunaan alat berat ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin keselamatan pekerja di lapangan. Yang keempat ada klasifikasi material logam berdasarkan kandungannya.
Yang kami lakukan yang pertama yaitu mengklasifikasi material logam berdasarkan kandungan unsur penyusunnya, di mana kandungan-kandungan terdapat dalam logam tersebut ada karbon, silikon atau manganese, ada fosforus, sulfur, nikel, kromium, dan molybdenum atau koper atau dalam senyawa kimianya yaitu Cu. Material dengan kandungan yang sama kemudian dikelompokkan menjadi satu untuk memastikan keseragaman kualitas dan kesesuaian penggunaan. Pekerjaan ini berkaitan dengan teknik sipil, khususnya pada ilmu bahan dan pengendalian mutu material konstruksi. Di mana ilmu yang kami dapatkan dari kandungan material ini, ternyata karbon itu dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan suatu material, kemudian silikon atau dalam senyawa kimianya yaitu Si, meningkatkan kekuatan dan deoksidator material, di mana deoksidator itu adalah kandungan yang berfungsi atau digunakan untuk mencegah oksidasi atau reaksi dengan oksigen yang bisa menyebabkan cacat, karat, atau penurunan kualitas material. Kemudian ada manganese yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan ketangguhan. Ada fosforus yang berfungsi untuk meningkatkan kekerasan, dan sulfur yang berfungsi untuk meningkatkan machinability namun dibatasi, di mana machinability ini merupakan kandungan yang membuat suatu material lebih mudah dan efisien untuk dikerjakan dengan mesin. Kemudian ada nikel. Nikel ini berfungsi untuk meningkatkan ketangguhan dan ketahanan korosi. Dan kromium meningkatkan kualitas dan ketahanan korosi, dan molybdenum meningkatkan kekuatan suhu tinggi, dan koper meningkatkan ketahanan korosi. Selanjutnya ada analisis dan pemotongan kertas. Selain pekerjaan teknis lainnya, saya juga melakukan analisis dan pemotongan kertas yang mengandung minyak sesuai ukuran dan yang ditentukan. Pekerjaan ini memerlukan ketelitian serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, karena karakteristik material yang licin. Kegiatan ini berkaitan dengan pengelolaan material dan proses produksi dalam lingkungan teknik dan industri. Kemudian ada pembahasan berdasarkan kegiatan magang di Yamasaki Metal, saya bahwa pengelolaan material logam berperan penting dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan. Penataan material yang rapi dan sistematis terbukti dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi risiko kerusakan. Selain itu, sistem kerja yang disiplin dan terstruktur menanamkan nilai kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab bagi mahasiswa teknik sipil. Pengalaman ini memberikan wawasan tentang keterkaitan pengelolaan material dengan standar keselamatan dan kualitas konstruksi di berbagai proyek infrastruktur. Kemudian korelasi mata kuliah yang saya program, yang pertama di sini adalah kerja praktek atau KP. Kerja praktek merupakan mata kuliah yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu teknik di dunia kerja yang nyata, baik di bidang industri maupun konstruksi. Selama magang, saya terlibat langsung dalam klasifikasi pipa, pembuatan dudukan kayu, pengoperasian alat berat, klasifikasi material logam, serta pemotongan material. Kegiatan ini melatih kemampuan teknis, kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika kerja yang profesional. Kemudian ada rekayasa pantai. Rekayasa pantai mempelajari tentang perencanaan dan pemeliharaan material konstruksi yang mampu bertahan terhadap pengaruh lingkungan pesisir seperti korosi, gelombang, dan kelembapan yang tinggi. Kegiatan klasifikasi material logam berdasarkan kandungan unsur membantu memahami karakteristik material yang tahan terhadap korosi dan kondisi yang ekstrim. Kemudian yang ketiga ada statistik tentu, di mana statistik tentu membahas analisis struktur yang memiliki lebih banyak gaya dan reaksi daripada persamaan keseimbangan, sehingga diperlukan pendekatan analitis untuk menentukan kestabilan dan kekuatan struktur. Pembuatan dudukan kayu sebagai penyangga material berkaitan dengan prinsip distribusi beban atau kestabilan dan kekuatan struktur.
Kemudian ada lapangan terbang. Lapangan terbang ini mempelajari tentang perencanaan dan pengelolaan infrastruktur lapangan terbuka, termaksud pergerakan alat berat, tata letak area kerja, dan keselamatan operasional. Pengoperasian alat berat dan penataan material di area kerja melatih pemahaman terhadap manajemen lapangan dan efisiensi operasional. Kemudian ada mata kuliah rekayasa pondasi. Rekayasa pondasi mempelajari tentang sistem pondasi dan daya dukung tanah untuk menopang beban struktur secara aman. Penempatan dudukan material di atas permukaan tanah berkaitan dengan kestabilan penumpuan dan pencegahan penurunan atau pergeseran. Kemudian ada manajemen risiko bencana, mempelajari tentang identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko untuk mengurangi dampak kerugian dan kecelakaan, penataan material, pemeriksaan ulang kualitas, dan penerapan prosedur kerja yang aman merupakan bentuk mitigasi risiko operasional. Kemudian yang terakhir ada K3 konstruksi, mempelajari tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan konstruksi dan industri, penggunaan APD, pengoperasian alat berat secara aman, serta penanganan material licin dan berat mencerminkan penerapan langsung prinsip K3. Kemudian kesimpulan. Adapun kesimpulan dari magang yang kami lakukan yaitu magang ini memberikan pemahaman nyata tentang dunia kerja, kemudian magang ini juga menambah kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kemampuan memecahkan suatu masalah, dan pengetahuan teknis yang diperoleh sangat aplikatif terhadap studi di kampus. Dan adapun saran yang dapat kami bagikan, yang pertama untuk mahasiswa agar diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan magang di Yamasaki Metal dengan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk menambah pengalaman kerja, memahami pengelolaan material dan quality control, serta keselamatan kerja khususnya yang berkaitan dengan dunia teknik sipil. Kemudian bagi pihak kampus, diharapkan dapat terus menjalin kerjasama dengan dunia industri baik perusahaan lokal maupun internasional guna memberikan lebih banyak kesempatan magang bagi mahasiswa. Hal ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja khususnya dalam pengolahan material konstruksi dan praktik teknik sipil. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kurang lebih berapa tadi? 25 menit ya? Sekitar 20 menit ya. Ada presentasi. Terus temannya yang satu siapa namanya? Mana? Ilyas? Iya Pak. Ya saya Pak. Ya, apa guna-gunanya? Presentasi tidak? Presentasi Pak. Saya pikir presentasinya satu-satu Pak. Laporannya berapa kah? 2 kah? Iya Pak. Oh, silakan. Nggak usah terlalu lama lalu terbelakangnya, langsung saja pembahasan ya. Ya Pak, mungkin saya akan kaitkan saya dan beberapa mata kuliah yang saya konversi. Ya, itu yang utama. Oke, silakan. Ini lokasinya sama enggak tempat magangnya? Ya Pak, sama Pak. Kebetulan kami satu perusahaan Pak, dan kebetulan juga pekerjaan kami ya sama Pak. Penyimpanan material? Iya Pak. Silakan. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Ilyas Alkamsajaya dengan NIM E1A12308. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pengolahan logam, khususnya baja tahan karat, baja khusus, serta paduan logam seperti nikel, titanium, kobalt, dan perusahaan ini berperan sebagai penyedia material logam berkualitas tinggi untuk kebutuhan industri domestik dan ekspor. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan
kaitan logam dalam teknik sipil dan pengolahan material. Yang pertama, logam dalam teknik sipil. Logam seperti baja tahan karat dan baja khusus merupakan material utama dalam konstruksi karena kekuatan, ketahanan, dan kemampuannya menahan beban besar. Digunakan pada struktur seperti bangunan, jembatan, dan infrastruktur yang membutuhkan kekuatan tarik tinggi dan ketahanan korosi. Kemudian penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang pertama, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Perusahaan ini mewajibkan penggunaan APD seperti helm keselamatan, sepatu keselamatan, sarung tangan, dan rompi kerja untuk melindungi pekerja dari potensi akibat material logam dan peralatan kerja. Yang kedua, penerapan prosedur kerja aman. Setiap aktivitas yang melibatkan peralatan mekanis dan alat angkat dilaksanakan berdasarkan prosedur kerja standar oleh tenaga kerja yang kompeten guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Kemudian pengendalian lingkungan dan risiko kerja. Pengaturan kerja di perusahaan seperti pemisahan jalur kendaraan dan pekerja serta pemasangan rambu keselamatan dilakukan sebagai upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja. Kemudian kerja praktik, pemahaman material konstruksi. Saya memperoleh pengetahuan mengenai jenis spesifikasi serta penanganan material logam yang digunakan sebagai material pendukung dalam pekerjaan konstruksi dan infrastruktur. Kemudian pembentukan sikap profesional dan tanggung jawab. Bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama di lingkungan kerja. Kemudian kaitan mata kuliah metode dan peralatan konstruksi. Penerapan metode penanganan material. Pemahaman mengenai metode penanganan material logam seperti proses bongkar muat, pemindahan, penyusunan, dan penyimpanan material berat secara aman dan efisien, yang sejalan dengan prinsip metode kerja dalam konstruksi. Yang kedua, penggunaan peralatan kerja dan alat bantu angkat. Penggunaan peralatan seperti kren, forklift, dan alat pemotong logam dalam aktivitas operasional perusahaan memberikan gambaran nyata mengenai fungsi, kapasitas, dan prosedur penggunaan peralatan kerja yang juga umum digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian analisis dampak lalu lintas. Dampak aktivitas distribusi terhadap lalu lintas sekitar. Aktivitas keluar masuk kendaraan pengangkut material logam berpotensi menimbulkan peningkatan volume lalu lintas di sekitar area perusahaan, sehingga relevan untuk dianalisis sebagai bagian dari dampak lalu lintas akibat kegiatan industri. Yang kedua, pengelolaan pergerakan kendaraan untuk mengurangi dampak. Pengaturan jadwal bongkar muat, jalur keluar masuk kendaraan, serta pembatasan waktu operasional kendaraan merupakan upaya untuk mencerminkan prinsip analisis dampak lalu lintas guna meminimalkan gangguan terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Perusahaan Yamazaki Metal memberikan pemahaman praktis tentang manajemen material, quality control, ketelitian, dan disiplin kerja. Kedisiplinan, keteraturan, dan koordinasi berperan penting dalam efisiensi keamanan kerja. Pengalaman ini relevan untuk penataan material, pengawasan kualitas, keselamatan kerja, dan efisiensi operasional proyek di bidang teknik sipil. Adapun saran bagi saya sendiri sebagai seorang mahasiswa, manfaat magang untuk menambah pengalaman kerja, memahami pengelolaan material, quality control, dan K3 sebagai bekal praktis di dunia konstruksi. Kemudian bagi pihak kampus, terus menjalin kerjasama dengan industri dan memperbanyak kesempatan magang dan meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja. Sekian dari saya. Ya, oke, baik ya, Ilyas sama Asril ya sudah mempresentasikan KP-nya dan memperlihatkan hubungan daripada mata kuliah yang menjadi konversi ya. Baik, untuk itu kesempatan pertama saya persilakan ke Ibu Dr. Siti Nurjana Ahmad untuk sekalian Bu Nur yang dua-duanya diuji, Asril dengan Ilyas. Silakan Bu Nur.
Pak Gajur juga menelpon bilang malam-malam, sepi. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji. Untuk teman adik-adik mahasiswa begini. Ini yang kami herankan, penguji dan pembimbing ini adalah kalian tidak mengasistensi kalian punya laporan. Satu kesalahannya. Ibu saya itu adalah dosen pertama dan juga Prof. Golok yang pertama kali membimbing mahasiswa magang di Jepang. Saya lupa 2021 waktu itu kalau tidak salah 2021. Dia itu transportasi di Jepang. Dia punya Nah, ini kalian saya tanya Pak Nasrul, Pak Muhammad, asisten tidak, astagfirullah. Itu kesalahan yang pertama ya. Kemudian kalau kita lihat kalian punya lokasi magang ini, Asril ya sama Ilyas, itu larinya ke arah materialnya mesin. Nah, ya. Ini pernah ditawarkan pada kami jurusan sipil waktu itu, magang di sini, tetapi ditolak oleh Pak Adris waktu itu, karena ini lebih 90% lebih kepada pekerjaannya anak mesin. Saya tidak tahu ini kenapa kalian bisa ke situ ya, itu pantangan. Yang kedua, kita tidak menyalahkan siapapun. Kalian sudah magang ya sudah apa-apa. Cuman bagi kami inginnya adalah kalian menimba ilmu yang banyak sekali di negeri yang maju seperti Jepang. Terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang kalian jadikan pengganti kalian punya magang. Saya ambil contoh ya, si Asril ya, tadi dia kirimkan saya ada berapa? 4 ya atau 5 mata kuliah itu yang katanya dia pengganti daripada magang ini, kalau saya tidak salah. Satu yang kurang berkenaan itu, yang kurang kena dia adalah mata kuliah. Saya tanyakan kepada Asril begini, Asril, dia punya lapangan terbang dengan manajemen risiko bencana itu di mana yang berkaitan dengan lokasi magangmu? Itu kau jelaskan tadi, itu sama sekali tidak relevan. Dan itu kami kalau menjadi penguji itu fatal. Artinya ketika kamu magang di sana tidak ada kaitannya dengan ilmu teknik sipil yang kamu tukar dengan mata kuliah yang kau sebutkan tadi. Itu ya. Kemudian tadi ada juga saya tidak tahu Ilyas atau Asril, mata kuliah rekayasa pantai, untung ini tidak ada orang kairan ini di sini. Orang material semua, orang struktur, semua orang transport. Jadi tidak ada orang rekayasa pantai, orang prodi kelautan ya, kompetensi kelautan. Nah, itu fatal sekali. Tidak ada kaitannya dengan rekayasa pantai. Padahal ini boomingnya, gongnya adalah mengganti mata kuliah itu dengan kalian punya ilmu yang kalian dapat di lokasi kalian punya magang. Itu sayang sekali. Saya tidak tahu nanti Pak Muammar, Pak Haji Nasrul itu mau memberi nilainya kayak bagaimana. Itu ya. Kemudian tadi lagi andalalin. Ya, kalau saya tidak salah andalalin. Nah, ini kebetulan Pak Nasrul juga pakarnya ini andalalin ini. Selain material dia jago di situ. Nah, saya tidak tahu yang mana relevansinya mata kuliahmu itu dengan kalau dibilang ada keluar masuknya ini enggak. Andalalin itu di luar dia di jalanan yang mau dilihat, bukan di lokasi magangmu. Ini maaf ya, terpaksa ibu harus katakan seperti itu supaya ditemukan kita punya yang mana korelasi mata kuliah yang kita mau ambil, yang kamu jadi penggantinya si magang tadi ini, yang dengan yang kau dapat ilmunya di lokasi kau punya magang, supaya pertukaran itu seimbang. Kita rasa oh iya tahu dia capek-capek pergi di sana dia dapat di ilmunya. Kalau kalian tidak dapat ilmunya, sayang sekali deh. Tahu? Karena kalau hanya material-material begini dia dapat, ini ilmunya anak mesin ini. Ya, saya tadi searching sebentar sedikit, oh ya, mesin semua. Terus mekanika material tadi apa maksudnya? Itu salah satu mata kuliahnya mesin itu. Dan mata kuliahnya anak teknik industri. Itu. Nah, saya tidak tahu bagaimana nih teman-teman yang lain yang menguji nantinya.
pada kamu. Ini laporannya Asril saja yang saya dapat ini. Ini Asril ada beberapa yang saya koreksi ya. Sama kekurangannya ini minta maaf ya adik-adik yang magang. Kalian tidak menempatkan di laporan magang kalian itu kegiatan apa fotonya, kegiatan apa yang kalian lakukan di sana, yang mana kegiatan itu nantinya korelasi dengan intisari mata kuliah yang kau ambil. Kalau K3 pasti, K3 itu pasti, iya banyak sekali korelasinya. Tetapi seperti tadi mata kuliah rekayasa saya angkat tangan kalau teman-teman Kairon yang kebetulan tahu udah komplit, wah memang tidak ada relevansinya. Ya itu pertama. Kemudian Andalalin itu juga sama sekali tidak ada relevansinya. Dan beberapa mata kuliah yang lain juga itu saya lihat sama sekali tidak ada relevansi. Jadi ini Asril punya, saya bilang Asril ini ada beberapa catatan Ibu memilah-milahnya nih, seperti Ibu kalau review artikelnya teman-teman yang masuk di media konstruksi, itu Ibu review, Ibu pakai kata-kata di sampingnya nanti kamu perbaiki untuk kedepannya ya, supaya lebih bagus, lebih baik, dan sertakan gambar. Karena gambar itu, biarpun kalian tidak bicara, kalau sudah ada gambarnya, oh iya tahu dia lakukan ini. Tapi tadi beberapa itu mata kuliah tidak ada relevansinya, tidak ada. Saya sulit untuk memberikan nilai kalau yang kondisi seperti ini. Tapi kalau K3, saya acungkan jempol. Jepang memang sarangnya K3. Ya, mereka memang yang pertama itu mereka kedepankan adalah K3-nya. Gitu ya. Ya. Itu mungkin dari saya sekedar saja menambahkan hal-hal yang lain mungkin ditambahkan oleh teman-teman penguji yang lain. Ya, itu saja mungkin Pak Haji Nasrul, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Nur atas komentarnya yang berkaitan dengan dua Mas Umar Ilyas dengan Asril ya. Di sini saya sudah lihat juga ada Pak Muammar ya. Pak Muammar, monitor Pak Muammar. Iya Pak, iya. Silakan Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Pak, saya terlambat datang baru tiba ini. Oke. Malu sekali, tinggal di pinggiran kota. Oh iya. Ya silakan. Iya Pak. Jadi setelah magangnya tadi adik-adik di Jepang, memang kalau saya lihat dari pemaparannya ya terkait apa yang sudah dilakukan di Jepang sana, dikaitkan dengan mata kuliah yang dikonversi, ya memang saya setuju sama Ibu Nurjana. Ya, saya setuju sama Ibu Nurjana. Artinya hanya sedikit mata kuliah yang memang memiliki keterkaitan, ya seperti K3 tadi oke lah dia punya keterkaitan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya saat ini begini, sebenarnya kalian di Jepang sana sudah berapa lama kan? 4 bulan lebih Pak. Sudah 4 bulan lebih. Nah, memang satu hal yang memang yang kita sesalkan. Jangan dulu saya mau tanya, kalau SK-nya kapan keluar SK-nya nggak? SK pembimbing ini? Bulan Yes. 2 bulan 12 Pak. Bulan 12, iya. Artinya begini, saat ini kita kesulitan mau memberikan nilai berapa sama kalian. Karena memang keterkaitan antara mata kuliah itu seperti yang dikatakan Ibu Nurjana itu memang tidak ada. Nah tapi kembali lagi dengan apa yang sudah dia lakukan selama kurang lebih 4 bulan di Jepang, kita juga bisa memberikan apresiasi. Nah, sebenarnya saya ada ide ya. Saya ada ide juga, hanya memang idenya ini sebenarnya tidak serta-merta bisa harus kita lakukan sekarang begitu ya. Jadi contoh misal untuk mata-mata kuliah yang dikonversi ya, kalau memang dirasa tidak ada keterkaitannya sama magang, mungkin ada itu bisa bikin tugas. Nah, bisa bikin tugas berhubungan sama dosen pembimbingnya ya,
atau ke dosen pengampu mata kuliah itu minta tugas yang terkait dengan mata kuliah yang dikonversi. Nah, sehingga dari tugas-tugas itu dan nanti bisa nanti diperlihatkan kepada pembimbing pada saat seminar seperti ini bahwa kalian sudah mengerjakan tugas. Seperti itu. Mungkin dari situ sudah bisa ada gambaran dari kita pembimbing maupun penguji untuk bisa memberikan nilai. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat hal yang seperti ini, yang kalian presentasikan tadi ini, ya memang tidak ada hubungannya sama sekali. Seperti itu. Nah, mungkin nanti sebentar juga ada Pak Lawelendo sama Pak Ridwansyah mungkin bisa memberikan kita solusi terkait apa yang harusnya kita lakukan dalam hal pemberian nilai yang sudah dikonversi ini. Seperti begitu. Nah, tapi kalau saya dari sebatas penguji, ya, pembimbing, kita tetap mengapresiasi adik-adik sudah melakukan magang di Jepang sana. Itu menjadi nilai tambah juga buat fakultas dalam hal peningkatan nilai akreditasi ya. Jadi mungkin ada usaha yang lebih sedikit lah, yang lebih banyak lah ya, dalam bentuk tugas mungkin yang sesuai dengan mata kuliah yang kalian sudah konversi. Seperti itu. Itu kalau dari saya, Pak Haji. Ya, makasih Pak Dr. Muhammad ya. Iya, Kasih, Pak. Pak. Ya, sebentar tunggu saya dulu. Bentar, Pak. Ternyata sudah mau lobet saya punya anu, sebentar ya. Sudah mau lobet, saya lupa. Just. Memang begitu kalau pengusaha, Pak Haji. Astagfirullah. Oke, bentar. Oke, disampaikan sama Ibu Dr. Siti Nurjana dengan Pak Dr. Muhammad ya. Sudah dengar tuh Asril sama Ilyas ya. Mungkin sama juga nanti sebentar ini Fatur mirip-mirip saya kira sama Putra. Ya, memang betul. Kita juga bingung dengan ada mata kuliah yang kamu konversi sementara dalam pemaparanmu tadi kurang menyinggung gitu ya, atau tidak beririsan. Ya, istilah saya selalu bilang beririsan. Asli tadi, kalau tidak salah saya catat di sini ada mata kuliah ya, 7 ya? Konversinya ya? 7 mata kuliah ya? Iya, Pak. Bayangkan, ada KP, oke. Rekayasa pantai, statistik tentu. Rekayasa tentu tidak nyambung lapangan terbang gitu kan. Mungkin lapangan terbang yang fatal juga Pak. Rekayasa fondasi, terus yang mungkin kena ya itu aja mungkin manajemen risiko K3, tapi tidak di laporannya juga tidak terlalu tidak terlalu banyak diangkat yang berkaitan dengan manajemen risiko dan K3. Tapi kalau mau dikait-kaitkan mungkin bisa ke situ karena perusahaan kan. Sebelum saya lanjut juga memberi komentar, Asril ini dengan Ilyas di perusahaan ini apakah dia punya kerja? Ini penting ya, yang kita mau tahu dulu ini apakah kerjanya Ilyas sama Asril di perusahaan ini di Jepang sekarang ini Asril? Sekarang ini Pak? Ya. Jadi pada saat jam 8.00 itu sudah harus berada di perusahaan. Kemudian kami itu diarahkan untuk ke tempat kerja. Kan biasanya kami meeting dulu Pak di lapangan. Setelah itu diarahkan ke tempat kerjanya untuk macam-macam Pak. Kadang membuat dudukan material. Jadi kami dikasihkan ini kayu misalnya panjangnya 2 meter, kemudian lebarnya 1,5 meter. Kemudian itu kami bikinkan dudukan Pak. Dudukan untuk material begitu. Itu saja? Terus ada lagi Kadang Pak. juga Pak. Terus, masih ada Pak. Kadang juga kalau bukan itu kami juga diarahkan memotong besi Pak menggunakan laser seperti itu Pak. Iya kan, berarti tidak ada waktu untuk melakukan seperti laporan yang berkaitan dengan konversi 7 mata kuliah, ya, seperti tadi disinggung Asril, saya sempat agak tanya catat ini ya berkaitan dengan diameter, bisa diangkat itu diameter misalkan kalau misalkan di mana tadi rekayasa pantai
Kan bicara diameter tadi berkaitan dengan debitnya, misalkan tuh bagaimana dengan debitnya. Pertanyaan saya simpel saja, karena berkaitan dengan apa rekayasa pantai. Bagaimana perbandingannya? Nah, ini supaya ada sedikit korelasinya antara diameter pipa atau diameter suatu bangunan terhadap debit air. Bagaimana korelasinya? Coba Asril dengan Ilyas. Hah? Diameter itu berpengaruh besar Pak terhadap kecilnya Iya. debit aliran. Jadi semakin Iya. besar debitnya, maka aliran juga itu semakin besar Pak. Tapi berkaitan dengan luas penampang. Jangan kalau lagi buka di Iya, Pak. GPT-mu, kan nggak mau rumus-rumus biasa apa? Berbanding lurus atau terbalik? Apanya Pak? Berbanding lurus luasan suatu material, anggap misalkan pipa dengan debit. Luasan pipa dengan debit Pak? Berbanding lurus Pak. Apa Kan rumusnya? rumus, aduh. Itu yang harusnya kamu angkat. Kalau anggaplah tadi kita yakin bahwa kau punya konversi 7 mata kuliah dengan kau mau lakukan di sana, sementara kamu kan sudah ada posisi masing-masing untuk dudukan. Itu terus yang kau kerja tiap hari. Kan begitu toh? Betul Iya nggak? Pak. Nah, Betul, sama Pak. Ilyas tuh begitu toh Ilyas? Iya, Yang Pak. kau dikasih suruh kerja tiap hari itu aja terus besok itu lagi. Betul tidak? Iya Pak. Betul Pak. Iya, sementara kamu mau membuat magang ini berkaitan dengan 7 mata kuliah. Saya kira minta maaf, itu tidak masuk, tidak dapat itu. Sehingga tadi betul yang dikatakan Ibu Nurjana tidak ketemu. Nah, ada tadi juga masukan Pak Muammar, betul juga. Salah satunya mungkin seperti tadi mata kuliah, karena seperti kita nih pembimbing atau penguji, kan tidak semua mata kuliah kita pahami. Betul? Baru kau lakukan itu penjelasanmu juga tidak ada kaitannya dengan semua misalnya 7 mata kuliah. Jadi jalan satu-satunya yang berkaitan tadi itu komentari tadi debitnya ini begini hitungannya ini kena dia. Misalkan dengan tadi lapangan terbang, apa hubungannya dengan logam? Ada enggak material logam-logam ini untuk masuk ke misalkan ke lapangan terbang? Anggaplah kalau yang mungkin ya kalau dia kan baja ringan misalkan itu yang pakai dilakukan di pesawat. Kalau tidak di infrastrukturnya. Ya, bisa. Iya, bisa masuk situ. Bikin dikit-dikit di laporan itu. Berkaitan lagi misalkan sata tentu. Sekarang kau Jaya, Ilyas. Kan kau punya konversi juga di sata tentu ya? Enggak Pak. Tidak Pak. Hasil aja. Tentu saja Pak dengan yang apa bedanya kan kayak tadi? Apa bedanya sata tentu dengan sata tentu itu belum masuk ke substansi ya? Apa bedanya? Itu betul enggak? Betul Pak, betul. Iya, itu yang kau masukkan supaya ada sedikit memanai 7 mata kuliah tadi. Itu yang berkaitan dengan sata tentu. Misalnya nih, sata tentu misalkan 3 yang tidak diketahui, cuma 3, tapi kalau misalkan sata tentu ada lebih daripada 3 yang tidak diketahui. Hubungannya dengan kau punya misalkan di daerah sana di di perusahaanmu itu kau lihat konstruksi mana yang dia berbentuk sata tentu. Kan bisa gampang gitu. Itu masukkan dalam laporan supaya ada kaitannya tadi konversi itu. Sekarang kembali ke Ilyas. Ilyas berapa mata kuliah ke konversi berapa? Ada beberapa saja Pak. Apa coba? Iya, Tiga konstruksi. Ya. Kerja praktik. Oke, kalau KP tidak ada masalah. Apa yang metode peralatan konstruksi dan analisis dampak lalu lintas Pak. Kan kau sudah belajar metode peralatan. Berkaitan dengan kan ada kau bilang tadi untuk memindahkan itu kayak pakai krem kan? Iya Pak. Hitung di situ, lihat. Misalkan krem ini siklus time-nya dia mendapatkan kapasitas produksi Q-nya sekian. Itu kapasitas produksi krem itu kan ada, betul enggak? Betul Pak. Itu masukkan dia yang ada di sana krem itu berapa kapasitasnya untuk mengangkut ini 1 kali cycle time. Keluar nanti. Misalnya satuannya meter kubik per satuan waktu. Meter kubik per jam. Kelihatan, jumlah material logamnya yang dia bisa lakukan ini kapasitas produksi krem yang ini, foto mi
dia lakukan seperti ini cycle time, terserah kau buat amatika atau apa misalnya seperti kau buatkan cycle time-nya itu berapa, masukkan di situ sehingga kita bisa tahu misalnya ya cycle time-nya atau kapasitas produksi kren tadi ini untuk mengangkut dari sini ke sini, dia punya logam itu berapa dia mampu, berapa kubik yang dia bisa hasilkan. Nah, sekarang pertanyaannya kan bukan kubik, betul enggak? Ganti. Karena dalam bentuk apa? Berat toh? Ya. Ya, Pak. Bisa toh? Halo? Ya, Pak. Bisa toh? Iya, bisa. Mau dikonversi lagi dari berat ke kubik, bisa nggak? Bisa. Itu. Ya. Paham tidak Elias yang maksud? Supaya mata kuliahmu ini minimal ada kaitannya dengan magangmu. Kita tahu, kau tidak bisa kemana-mana karena kerjamu itu yang disuruhkan itu. Misalkan untuk dudukannya seperti tadi dia bilang hasil kan hasil ya dudukannya. Terus Ilyas apa lagi selain untuk buat dudukan tadi logam apa lagi Ilyas? Memotong besi, Pak. Itu saya terus yang kau lakukan toh. Ya, Pak. Nah, nanti tambahkan tadi itu yang manajemen risiko dengan K3 apa yang berkaitan dengan itu? Manajemen risiko bencana, Pak Haji. Oh, bencana ya? Iya. Nah, kasih masuk dari situ dia tuh. Nah, bagaimana dia punya mitigasinya gitu. Iya, proses mitigasinya. Tuh? Besarnya apa yang walaupun kita tahu dari Jepang pastilah. Cuma gambarkan itu supaya nanti minimal menggambarkan berapa konversinya kau punya mata kuliah yang masuk di magang ini minimal ada di situ sedikit. Iya. Dibahas. Yang sampai mudah-mudahan ini direkam ya, Nana ini saya tidak tahu kalau kamu tidak rekam ini. Oh, udah direkam lah Ilyas. Tidak, Pak. Tapi minimal ada paham ya, jadi semua mata kuliah konversi itu minimal ada di laporan. Iya, Pak. Paham? Iya, Pak. Supaya ada nilainya gitu. Sama tadi disebutkan Bu Nurjana. Anu juga Pak Haji, ya, Muhammad Asril ini yang rekayasa pondasi sama sekali tidak ada kaitan dari situ. Ya, kau cari bagaimana katanya, harus kau cari. Tuh? Baik, Pak. Kebetulan ada Pak Muammar ini. Muammar ada mungkin inovasi, ya, ada inovasi. Soal apakah gitu. Iya. Apa supaya ada nilaimu, Asril. Jadi ada kena inovasi menggunakan logo pakai ini untuk pondasi. Untuk menguatkan misalnya pondasi. Tuh digunakan itu. Bagaimana Pak Muhammad? Tuh? Ya? Alatan iya itu kan dudukannya. Iya, ada dudukannya. Iya, ada dudukannya. Otomatis dudukan itu kan bisa berfungsi sebagai fondasi dia itu. Ya, fondasinya benar. Jadi itu Minggu kata-katai. Nah, kalau di mana di foto-foto tuh di situ tuh? Di mana kah? Nggak boleh foto-foto. Ya, fotonya juga harus dilengkapi itu tadi yang Asril presentasikan bagus itu banyak-banyak dia punya kegiatan dia bisa foto. Iya, Bu. Oke, yang jelas tadi sudah bisa sudah dicerna tadi apa yang disampaikan Pak Ibu Nur, disampaikan Pak Muhammad dan saya, nanti mungkin diperbaiki laporannya supaya nanti, minta maaf ya, nanti nilainya dari situ. Ya, bisa Asril ya? Iya. Sama Ilyas ya? Ya, kami juga Asril dengan Ilyas, kami tidak bisa secara gegabah memberikan nilai ya, kan kami itu penguji pembimbing dan pembimbing ini ada dikasih semacam isian itu yang mengkonversi kalian punya nilai magang di lokasi magangnya dengan mata kuliahnya kalian. Kalau kamu tidak bisa mendeskripsikan mata kuliah itu dengan kaitannya dengan lokasi magangmu itu, kami tidak bisa memberi nilai. Nah itu di situ yang bumerang juga untuk kami para penguji dan pembimbing. Makanya kami bukan agak keras, sedikit setengah memaksa. Ya harus ada semua keterkaitan apa yang kalian lakukan di lokasi magang itu dengan mata kuliah yang kalian jadikan pengganti magang ini. Itu maksudnya, bukan menyulitkan, tapi agar kami tidak serta-merta bisa, oh ini
ini katanya ini, nggak bisa, harus ada dengan lokasi proyek. Itu maksudnya sebenarnya jurusan kami pembimbingan penguji ini untuk kalian punya nilai daripada magang ini supaya tidak asal kita menilai begitu ya. Gitu aja mungkin Pak jika saya. Ya, makasih Bu Nur. Ya seperti itu Asril ya, nanti Ilyas ya. Saya kira nggak terlalu susah lah kalau memang mau dihubungkan. Tapi kalau tidak tidak bisa sama sekali, apa boleh buat? Eksekusi. Ya aku usahakan nanti ada hubungannya gitu, toh? Bisa toh? Baik, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa. ya, oke ya, kira cukup ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Mama dipandu kembali nih anak bimbingannya Pak. Iya, Pak. Bu Nur, silakan saya standby. Yang bimbingannya saya Iya, bukan tidak lanjut menguji dulu mungkin Pak saya. Ya, menguji Saya Bu. hanya menguji ini Ibu saja menguji. dengan Kita Astrid. menguji Bu. Patut Ya. juga kayak kita menguji. Iya. Yang mana ya? Tidak. Iya, Ibu penguji Bu Di mana? Fatur ini Fatur Iya, itu Putra. menguji juga di Batu. Iya, Oh, yang bimbingannya Pak Amar. Nomor, iya. Ya. iya. Tapi ada ini yang saya dikirimkan dia punya ini Yang ini dia nih. punya Cocok nih, laporan. kita digabung Bu. Kita gabung saja. Digabung linknya Bu. Ya, tapi laporannya tidak ada sama saya untuk saya tanyakan apa ini. Saja tiara. Saya kirimkan laporan. Oke. Daripada nanti saya dibombe Amar dengan Pak Nasrul, ya oke lanjut. Oke. Kita mulai saja Pak Jiri. Iya. Silakan Pak. Baik. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sesi yang berikutnya, yaitu sesi pemaparan dari dua orang mahasiswa, ya, Muhammad Fatur Rahman serta Putra, ya. Jadi mungkin sekedar informasi buat Bapak Ibu penguji bahwa Muhammad Fatur Rahman ini dan Putra telah melakukan asistensi Bu. Jadi sudah asistensi secara online kepada kami terkait laporannya. Ya, jadi memang insya Allah kalau dari tempat mereka magang ini ada hubungannya sama sipil, karena mereka di tempat percetakan beton pracetak. Nah, jadi juga di laporannya sudah sempat saya sampaikan awal-awal dia kirim laporannya itu dia tidak melampirkan keterkaitan antar tempatnya magang serta dengan mata kuliah yang dikonversi. Tapi setelah kami lakukan asistensi, insya Allah sudah ditambahkan, ya. Jadi baik untuk mengefisienkan waktu, saya mulai dulu dari Muhammad Fatur Rahman, ya, dipaparkan saja apa yang kalian lakukan. Jangan usah secara sistematis laporan, tapi paparkan saja apa yang kalian lakukan di tempat magang, serta hubungannya kegiatannya kalian di tempat magang dengan mata kuliah yang kalian konversi. Ya, itu saja. Nah, biar cepat. Oke, silakan Muhammad Fatur Rahman. Nanti setelah itu langsung dilanjutkan sama Putra. Ya, silakan.
Pantasan saya lihat kok tuh sudah tambahan, tambah ramping. Yuk, sebentar. Jawab ini Pak Muhammad. Saya mau tahu dulu nih, sebelum lanjut, mata kuliah apa saja yang dikonversi? Kalau Fatu. Iya, langsung saja Fatu. Apa mata kuliah apa yang kalian konversi? Kuliah apa kalian? Mata kuliah apa? Apa lagi? Fatu sudah. Coba putra satu kali sampai satu kali,
Kalau kamu Putra, apa mata kuliah yang konversi? Untuk saya Pak, yang pertama itu untuk pekerjaan itu dengan Fatih itu agak beda sedikit, tapi yang untuk saya konversi itu yang pertama struktur beton lanjutan, yang dimana mata kuliah ini mendalami perilaku beton bertulang, mulai dari analisis kekuatan, daktilitas, hingga desain elemen struktur yang kompleks. Nah, relevasi magang saya yang dapat di lapangan itu bahwa proses perencanaan beton ini bukan hanya fokus pada kuat tekan Pak, tetapi juga durabilitas dan daktilitas beton. Terus untuk mata kuliah selanjutnya yaitu ada statika dan statistik tentu, yang dimana mata kuliah ini membahas tentang keseimbangan gaya, momen, serta analisis struktur yang baik. Relevasi magang yang saya dapatkan di lapangan merupakan pengoperasian kren, yang dimana penentuan center of gravity atau titik berat sangat penting untuk menjamin kestabilan saat pengangkatan. Dalam proses pengikatan tamakake, prinsip analisis statis digunakan untuk mendistribusikan gaya pada tali pengikat sehingga pada proses pengangkatan beton itu stabil Pak. Terus untuk selanjutnya ada K3 konstruksi, yang dimana mata kuliah ini berfokus pada manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Yang saya dapat di lokasi magang itu bukan sekedar formalitas, melainkan budaya kerja. Saya mempelajari manajemen risiko terpadu mulai dari APD dan sebagainya. Dan untuk mata kuliah selanjutnya ada lapangan terbang dan perencanaan geometrik jalan, yang dimana yang mata kuliah ini yang saya pernah dapat mempelajari perencanaan fisik jalan dan bandara, termaksud geometrik jalan, daya dukung tanah, serta spesifikasi material untuk beban transportasi berat. Relevasi magang yang saya dapat yaitu antara spesifikasi mutu beton yang diproduksi dengan kebutuhan infrastruktur. Misalnya, beton harus dirancang khusus untuk menahan beban gandar berat jalan tol atau beban impak dan gesekan pada runway pesawat. Dan untuk pembuatan drainase jalan itu sangat penting dalam proses perencanaan geometrik jalan. Mungkin itu saja saya Pak. Kalau Putra, kalau tadi kan siapa? Fatur Rahman sudah jelaskan lokasi kerjanya, dia di pabrik. Kalau kamu di mana di sana? Untuk saya Pak, lokasi kerjanya itu pabrik juga, tapi fokus utama kerjaan saya itu memperbaiki beton yang sudah berkarat atau lubang Pak. Selain itu, fokus pekerjaan saya juga untuk memindahkan beton-beton yang sudah siap jadi menggunakan kren dan melakukan pengikatan, yaitu tamakake. Dan spesifikasi pengangkatan beton yang diizinkan untuk kami berdua itu yang memiliki sertifikat keahlian hanya seberat 5 ton Pak untuk berat produknya. Selebih dari itu kita belum boleh. Iya. Oke. Mungkin itu saja, tak? Itu saja yang bisa dijelaskan. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan pada Bapak penguji, Pak Aji. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Muhammad Iya. atas kesempatannya. Oke, Fatur dengan siapa tadi nih? Putra, Pak. Putra ya, Fatur dengan Putra ya. Ya ini agak sedikit dikit-dikit berkaitan dengan mata kuliahnya, tapi walaupun tidak semua ya. Cuma begini, sama juga tadi ya, tetap walaupun dia punya tempat magangnya mirip-mirip dengan mata kuliahnya berkaitan dengan struktur statistik tertentu gitu kan. Cuma tidak secara spesifik membahas yang berkaitan dengan ini. Contoh misalkan, kan kita tidak lihat di sini. Itu kan berkaitan dengan statistik tertentu misalnya kan struktur. Kita tahu bahwa misalkan beton pracetak tadi ya, beton pracetak tadi itu dia kan fungsinya memikul beban, betul nggak? Iya. Ya, masukkan di situ ada kaitannya tadi. Pertama, yang kedua misalkan, yang dicetak itu mutu beton berapa sih di sana? Waktu Bermacam-macam Pak sesuai fungsinya, karena di tempat kami ada yang sesuai pesanan Pak. ya berapa, PC berapa rata-rata? Dia kok
Hmm. Ya minimal kan kita tahu seperti di sini misalkan Wika kan mutu tinggi misalkan betonnya mutu tinggi. Apakah dia VC di 35 atau 40 ke atas gitu kan? Terus bagaimana konversinya antara VC ke misalkan mutu beton K-nya? Tahu nggak itu? Hmm? Harusnya sudah cari mata kuliah yang lanjut begitu kan harus paham dulu gitu toh. Kasih masuk nanti di laporannya. Ya toh? Iya. Nah, terus nanti kelihatan nanti kan tadi apalagi pakai krem. Apa kaitannya? Ada dikatakan tadi berapa tadi kremnya siapa namanya tadi itu? 5 ton, Pak, Ya, untuk kapasitas 5 beratnya. ton. Iya. Kalau 5 ton, berapa konversinya kalau dia beton Iya, Pak. untuk kubik? Untuk di tempat saya itu kemarin ada yang sampai 100 kubik, Pak. Kau bilang Berat volumenya berapa? Berat beda volumenya. itu satuan berat dengan volume. Iya, Pak. Tadi kan yang Putra sampaikan dia krem berkaitan dengan apa? Berat tuh. Iya, Pak. Kalau saya konversi beton itu misalkan pernah cetak yang di situ, berapa dia? Berapa kubik yang bisa diangkat? Hmm. Ya, ya itu yang Bapak maksud. Kan ada kan konversi itu 2,3, 2,4 ton kan per meter kubik seperti itu. Minimal itu kan dasar-dasar perhitungan kan. Supaya apa? Pasti kalau kau tidak paham itu, gimana mau bicara mengenai statistik tertentu? Gimana ceritanya menghitungkan apa berat beban-beban itu tadi? Apalagi Terus ini sadar lo ini, tuh. Nah, jadi dimasukkan itu seperti tadi ya temanmu hanya memang sedikit agak kondak terus susah karena sudah ada objeknya di situ itu. Iya. Ya kan? Sama tadi yang krem tadi. Ini kan ada berapa nih strukturnya? Kasih masuk di situ berkaitan dengan dia punya apa namanya pembahanan. Karena jelas keton beton cetak ini pasti berlarinya ke struktur. Ya toh? Iya, Pak. Nanti ditambahkan ya siapa namanya Putra ya sama dengan Patut, cuma kan agak bagusnya sudah ada objeknya di situ. Hanya kurang bagusnya kok kerja-kerja kok tahu itu mutu beton di situ. Ya. Itu yang susah itu. Dia pakai besi apa? Sekarang berapa panjangnya dia? Berapa panjangnya itu setiap bikin anunya beton percetaknya? Nah, anggaplah ya. Tapi minimal ada gambarnya toh? Ada, Pak. Itu kok. Dia bilang nggak mau bilang Putra ada.
Untuk saya ada Pak Eh, gambar. Minimal kau hitung lah berapa dibutuhkan, berapa kilo dibutuhkan dia punya besi untuk satu bentuk itu. Jadi bisa tambahkan itu guna-gunanya kau magang. Berapa Ya. produksi misalkan setiap hari dia gunakan yang ini. Kali kami yang dia butuhkan besi sekian. Dibutuhkan begini untuk apa namanya material betonnya sekian, menghasilkan mutu beton sekian. Tapi kalau kemudian tidak tahu juga mutu beton di sana, kau tidak tahu sampai sekarang mutu beton di Jessica berapa? Untuk kemarin Besi itu berapa? saya sempat ajukan sama perusahaan untuk setidaknya kami di awal-awal ini untuk lihat kondisi bagaimana di lapangan pada saat untuk uji kuat beton, dan itu masih masih untuk dimajukan Pak, dipercepat mungkin. Minimal tahu lah ya untuk Ya, beton berapa kira-kira yang dihasilkan di sana sehingga nanti bisa minimal ada hitung-hitungannya sedikit lah ya, sehingga bisa ya Pak. tahu produksi di sana sekian betonnya. Karena kalau terlalu jauh juga kau masuk ke sini agak berat juga ya. Nanti perbaiki ya waktu ya, tapi sedikit aja itu sama Adit ya. Saya kira cukup Pak Muammar untuk saya. Iya, iya, makasih Pak Haji. Berikutnya Ibu, silakan Bu. Ya, makasih. Saya hanya menyambung Pak Nasrul ya, Pak Haji Nasrul. Jadi begini, setiap ornamen mata kuliah yang kalian ambil sebagai pengganti daripada kalian punya magang ini harus ada korelasinya. Saya ulang lagi, harus ada korelasinya di tempat magang kamu. Karena kalau tidak, kami tim penguji pembimbing tidak bisa menilai. Dan alias kalian tidak punya nilai. Kayak minggu lalu kalau saya tidak salah, saya dan Pak Muammar juga menguji, tapi magang MBKM di sini. Itu kami tidak bisa menilai KKN karena memang apa kita manukan dengan KKN korelasinya dengan tempat magangnya ini, padahal mereka dor-doran itu kerja. Dan kami berdua tidak bisa memberi nilai karena tidak ada nilai KKN. Korelasinya nilai KKN dengan lokasi peneliti punya magang itu di mana? Tidak ada. Akhirnya itu dikosongkan. Nah, itulah yang kami semua bertiga ini, Pak Haji, Pak Muammar itu mau cari kalian punya dari mata kuliah yang kalian ambil itu ya, seperti misalnya Fatu ya. Fatu seperti misalnya ini. Saya lihat mata kuliah yang kamu ambil ini deh, rata-rata mata kuliah yang menurut teman-teman struktur ini mata kuliah berat. Kalau kamu diuji yang orang struktur beneran, yang selain Pak Muammar ya, ini pasti kalian akan dikejar habis-habisan ini. Yang mana dinamika struktur kaitannya dengan kalian punya lokasi magangmu. Kemudian ini struktur beton lanjutan. Nah, kalau misalnya dia berbasis lingkungan, mungkin bisa itu dia keberlanjutannya ada seperti itu. Nah, kalau korelasi mata kuliah ini dengan tempat magangmu, kamu tidak bisa deskripsikan dengan baik, itu sulit kami untuk memberi nilai. Seperti kemarin yang magang juga di daerah sini ya waktu itu dia perencanaan tahu mereka mulai dari hitung RAB-nya. Semua dia lakukan itu, mereka bertiga satu lokasi. Nah, hanya mereka tidak bisa jawab waktu KKN. Nah, itu yang kami inginkan sebagai penguji ataupun pembimbing adalah kalian bisa mendeskripsikan mata kuliah yang kalian menjadikan gantinya si magang ini dengan lokasi magang kamu itu apa kaitannya. Caranya tentu lihat RPS-nya, kalian googling di internet. Nah, ada itu, bisa dilihat, oh kalau RPS dinamika struktur kayak ini, apa kaitannya dengan di kamu punya lokasi magang? Kalau tidak ada, itu sulit untuk dinilai oleh kami, tim penguji ataupun pembimbing. Gitu ya. Itu yang biasanya adik-adik yang magang di beberapa tempat itu ya, mereka sulit untuk mendeskripsikan itu karena mereka tidak siap. Oh, saya ambil mata kuliah ini nanti di lokasi magang saya itu apa? Oh, itu ternyata tidak ada. Seperti tadi Andalalin itu juga apa? Yang mana ini hubungannya? Tidak ada. Nah, itu yang salah satunya. Contoh juga yang kemarin itu, yang kaitannya dengan KKN. Apa hubungannya dengan KKN? Tidak ada. Lihat dia punya isian uraian KKN itu tidak ada sama sekali. Gitu ya. Nah, terus
bagi Putra. Putra itu kalau saya tidak salah tadi statistika ya, kalau saya tidak salah. Nah, ilmu statistikanya di mana kamu punya lokasi penelitian pengagang ini? Itu sama sekali tidak relevan itu. Nah, kebetulan ada juga dosen struktur di sini Pak Muhammad, itu pasti tahu statistika itu yang mana. Nah, gitu ya. Jadi harapan kami laporannya dibenerin dulu deh supaya kami bisa memberi nilai, gitu ya. Hanya ingat foto-foto dilengkapi, dokumentasi dilengkapi, sama setiap mata kuliah yang kalian jadikan pengganti untuk dia selaras dengan magang kalian ini harus betul-betul sesuai dengan ada yang kondisi di lapangan. Karena kalau tidak, kami akan mungkin mempending untuk nilai yang seperti itu, gitu ya. Karena pertanggungjawaban kami juga kepada jurusan dan mata kuliah itu sendiri. Kan kasihan kalau mata kuliahnya sama sekali tidak ada. Kenapa ini ambil sembarang dan anak nih, gitu ya. Yang selama ini kami lakukan seperti itu. Kalau magangnya itu bersifat mengganti mata kuliah dan keadaan dia magang di suatu tempat atau suatu lokasi bekerja. Itu yang seperti itu yang kita lakukan. Itu yang teman-teman. Lalu ada yang kalau saya tidak salah di laporan magang itu yang namanya pembahasan. Ini bagian dari metodologi penelitian, ya. Pembahasan lokasi di laporan magang kalian itu harus detail, menjelaskan tentang apa-apa kaitan mata kuliahmu dengan lokasi magangmu. Detail di pembahasan itu diuraikan. Kalau tidak ada isinya kamu punya laporan magang. Kemudian lengkapi dengan kau punya foto-foto kegiatan di lokasi magang. Kemudian yang terakhir, dari beberapa referensi yang dikirimkan ke saya laporan magangnya mahasiswa yang baik yang ada di sana di Jepang maupun yang ada juga beberapa waktu yang lalu, itu mereka tidak kuat di kesimpulannya. Pembahasannya sudah ada, tapi kesimpulannya dia tidak menjawab apa tujuan magangnya itu. Tujuan magang di lokasi itu apa? Itu tidak menjawab. Nah, itulah yang juga menjadi bumerang untuk mahasiswa-mahasiswa magang. Jadi kalau saya sarankan sebaiknya lihat dulu tujuanmu untuk apa, baru kamu jawab. Sesuaikan dengan pembahasan apa yang kamu uraikan dalam bab pembahasan. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi sedikit pencerahan untuk adik-adik yang tengah magang. Kemudian tambah-tambah juga kasihan daftar pusakanya. Jangan miskin sekali. Kalau dia tahu tuh Pak Muammar hanya 3 kau punya literatur itu dan amugi kamu orang itu semua. Jangan hanya 3 kasihan. Banyaknya itu, apalagi kamu orang sudah di Jepang, gampang itu referensi manajer saja selesai itu bola-bola. Gitu ya. Jadi dilengkapi baik-baik laporannya. Kemudian baru mungkin kita bisa lihat lagi kamu punya laporan itu supaya lebih klop lah dengan yang penilaian yang akan kami berikan, gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya Pak Muammar. Saya kembalikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Ya, jadi Fatur Rahman sama Putra sudah dengar tuh apa yang disampaikan sama penguji kan? Nah, jadi intinya di laporannya kalian itu semua mata kuliah yang kalian konversi ya itu berikan penjelasan yang sedetail mungkin ya terkait hubungannya sama tempat magangnya kalian. Nah, tadi sudah banyak contoh-contoh dikasihkan sama Pak Haji Nasrul sama Ibu Siti Nurjana. Nah, seperti contoh Fatu tuh, untuk beton konversi mata kuliah beton bertulang misalkan. Kan di situ bisa aku jelaskan seperti yang dikatakan Pak Haji tadi. Berapa mutunya? Mutunya berapa? Volumenya berapa? Terus dia bisa diangkat itu beton, diereksi itu pada saat umur berapa hari. Nah, kan tentunya itu semua itu berhubungan sama kotakan betonnya. Nah, itu yang perlu kalian jelaskan. Coba misalkan lagi dinamika struktur. Di situ kan bisa ada macam-macam produk pracetak yang kalian hasilkan di situ. Kalian bisa hitung berapa dia punya frekuensi alami misalkan. Nah, supaya memang bisa lebih detail. Karena kan memang kalau saya lihat laporan yang kalian berikan kemarin itu kan belum terlalu detail apa yang kalian menuliskan. Hanya menggambarkan apa hubungannya, tapi secara mendetail belum kalian tuliskan. Nah, jadi harapannya para penguji itu yang harus kalian tambahkan di laporan kalian supaya penilaiannya itu bisa
lebih mudah dinilai nanti sama para penguji serta pembimbing. Paham ya, Fatul sama Putra. Begitu juga sama Ilyas dan kawan-kawan ya. Disesuaikan laporannya. Oke, baik, karena sudah selesai Pak Haji, Ibu. Jadi Ya, bagaimana nih mungkin kita sedikit, ditutup Pak saja Ahmad, nih? sedikit nanti Iya, untuk silakan Bu. minta tolong Putra, Fatu, Ilyas dengan Asril mengirimkan mata kuliahnya. Mata kuliah yang belum mengirimkan ya, yang mengirimkan mata kuliahnya pada semua dosen penguji dan pembimbing ya. Mata kuliahnya apa untuk dia setarakan dengan kamu punya magang di sini supaya kita bisa lihat kamu punya laporan nantinya gitu Ya, ya. Asril. Ya, bukan kameramu Asril, Ilyas. Asril dengan Ilyas buka kameranya, Iya Pak. open cam dulu. Baik, Sama Pak. ya untuk mereka juga ya. Ya. Jadi mata kuliahnya itu saya ulangi lagi, Patu, Putra, Asril dengan Ilyas, tolong dibuat misalnya Muhammad Asril, berapa NIM-nya, daftar mata kuliahnya yang ini, ya, supaya kita Iya, Pak. lihat kau punya laporan, mana ini anunya. Dan saya pikir laporannya kalau bisa ya sesegera mungkin karena batas penyetoran itu tanggal 14 kami. Jadi setidaknya paling lambat besok lah kami sudah terima rangkumannya semua sudah perbaikan atau lusa lah ya. Tuh, gitu. Ya. Oke, mungkin itu saja Pak Ahmad. Terima kasih. Iya, baik Bu, terima kasih. Jadi karena sudah selesai, ya sudah selesai pertanyaan dan pemaparan dari mahasiswa magang, mungkin kita akhiri saja seminar magang kita pada malam dengan ucapan alhamdulillah. Langsung saya tutup Pak Haji. Ya, silakan. Ya, sidang seminar magang dua kelompok atas nama Fatur Rahman dan Putra serta Muhammad Arsil dan Ilyas kita tutup. Dan ucapan Oke, ya. alhamdulillah. Semangat ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Terima Asril. kasih, Pak. Patu ya, jaga kesehatan ya semua ya. Iya, Pak. Ya Pak. Jaga juga salat mudah, kan? Jangan sampai kau lupa bisa sembahyang. Salah terus, Pak. Iya, oke, alhamdulillah. Oke, pamit Pak Muhammad, Bu Ya, Nur. oke. semuanya ya. Ya, Pak Muhammad, Pak Haji Terima Nasir kasih ya. Bapak Ibu. Patu, Putra, Terima kasih, Bapak Asril, Ibu. dengan Ilyas ya, pamit Iya. semua. Ini Doni apa semua ini, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Jadi adik-adik tulis mata kuliahnya kamu orang semua tuh. Nama-nama mata kuliahnya. Setorkan sama pembimbing sama penguji supaya nanti dikasih nilai. Ya? Iya, Pak. Ya, artinya tetap semangat. Iya, Siap, Pak. Pak. Ya, Ya, Pak. oke. Yo, sukses. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Ya, ada apa tuh? Harusnya kan yang resmi itu yang di KRS di resmi tuh. Iya, Pak. Jadi yang resmi yang ada di KRS karena jangan sampai kita kasih nilai yang tidak ada di KRS, nah nanti orang menuntut lagi. Tuh, jadi yang ada di KRS karena pasti kan nanti Pak Hajar diupload nilai di KRS itu sesuai yang ada di KRS tuh. Iya. Iya. Iya, Pak. Iya. Oke, Pak Adek. Sukses selalu. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Lagi rebahan anjing. Apalagi mereka Doni besok, apalagi mereka Doni besok, baru Pak itu, Pak Ridwan. Saya suruh, tunggu, suruh ada masuk ke di grup, masuk ke di link. Apalagi mereka itu yang Pak itu, siapa namanya? Pak Ridwan, anjir. Bisa konversi saja dikasih anu, Pak, apalagi mereka anu. Iya, itu ya, apalagi pas nanti anunya, coba. Aman nih. Orang masih bagus di beton-beton masih ada. Kita kirimkan saja ini anu apa? Mata kuliah semua yang kita konversi. Tidak, yang KRS-mu yang ku kasih masuk. Iyo.
Saya kirim list di grup, nah list. Ih, kirim masing-masing lah. Iya kah? Sudah misalnya tadi. Saya juga, tapi hanya sama itulah Don. Obat besok mati kau Doni, mati kau. Mati kau. Mati kau Doni Gamet. Emang Masa kakak sudah itu yang memang bilang. begitu jawabannya pembimbing, Cok. Emang begitu rata-rata semua katanya senior. Memang anomali anjir, nggak ada hubungannya. Cancok. Anomali yang lain. ABG itu AB katanya senior. Yang Kau yang beton saja masih dikoreksi, Iya, Pak, masih dikoreksi. koreksinya. Apalagi yang material logam ini, Cok. Apalagi yang Ini inovasi nanti, campuran beton dan logam. Jadi magnet. ABG itu keluar nilai AB. Mati kau besok mati. Kirim link Mati besok. kau. Apalagi amat mati kau amat. Kirim link besok. Malasku, jangan kalian masuk ya. Kok kirim link pula Doni. Malas. Kita ada Pak Ridwan Gak ada hubungannya logikum dengan mata kuliah itu. Apa hubungannya logikum? Saya ini Pak transport. Oh, transport. Aman, dia aman. Pengiriman paket dengan teknis Kirim sipil. paket, kita kirim paket. Paket dalam jelas. Lihat jawabannya Pak, aneh anjir. Ada jawaban Pak, kita potong besi anjir. Iya, Pak. Saya tai Pak. Besi anjir. Tadi tuh langsung dari muka aku langsung capek-capek. Saya capek-capek tuh. Apa potong besi Pak anjir? Fatih juga, Fatih. Kenapa kok Iya Cok, foto tuh terus bertele-tele. Cukup Pak, singkat padat jelas. Fatih Apa? terlalu jujur, Pak. Kenapa kok berpikiran buat bikin beton? Saya tuh. Saya sudah tutup itu yang pemotongan kayak saya bahas sedikit gitu. Saya sudah tutup, tiba-tiba ada lagi satu. Apa potong besi? Lagi Pak. Iya. Apa saja lah. Langsung berubah mukaku tadi langsung. Udah ada gitu AB. Doni besok Aman ya. Saya mau lihat kau terbantai kau ini. Pak Ridwan kita Pak. Palingan C. Rata-rata katanya kalau Sama jika jawaban yang tadi itu. konversi Pak Ridwan lebih parah tuh. Iya, Pak Ridwan kayaknya akan sambil marah itu kayaknya. Iya mati siapa? Dicoret nama. Ini. Apakah sambil lah? Kuliah magang. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan teknis Kita kasihan kita agak personal tuh. capek bikin PPT-nya Pak, capek cari kesamaannya. Bikin PPT putar PPT yang tidak muncul Pak. Sudah mepet. Bagus ya, lagi-lagi. Pak. Besok udah bilang Pak Ridwan magang saja. Jami kuliah. Yang penting 100 juta tuh. Bangsat. Yang pokoknya sudah tinggal urus laporan. Iya Pak, saya sama si stres ini. Laporan belum sesi, anjing. Sama Bu Nurjana. Iya, bisa tentara saya, Cok. Belum. Ciri-ciri seminar. La Fikri sudah minggu itu La Fikri. Ini hari juga dia. Ya, ini hari dia. Sama kapan? Tambahkan. Ditanya bagaimana, Cok? Tapi mereka lumayan bagus, Ji. Pindah cara rupanya. Nggak ada kecuali Zoom. Zoom siapa ini? Zoom yang ada batas waktunya. Zoom yang ada batas waktunya. 40 Sudah menit. tidak bisa mulai. Ih, Orang Patu dan Putra formal sekali Pak anjir, pakai baju perusahaan lagi. Fatu. Mas. Kayak bos Kikulo.
Bos Kikuna. Siap menjadi bos. Bos Kikuna Besok patut. besok kamu tuh kau pakai topinya perusahaanmu, pakai Nah, pakai cepat jaketnya. bisa, setelah- bisa sekarang besok, besok telanjang. Eh, Pakai CD. setelah berapa bulan dah pegang pulpen, akhirnya pegang juga pulpen malam ini, Pak. Siap Tuesday. Teman ini Kita sudah. pegang terus kita pulpen. Kita dia part yang kita capek menulis. Menulis kita. Sampai nulis, Pak. Capek saya cari-cari anunya, cari-cari itu ke anunya apa? Hubungan Sudah Yang makan. keluar Lapar nilai kita yang ini, Apa lapar. saja untuk tunggu Hah? nilainya. versi mata kuliahnya? Kau kirim, kau kerjakan laporanmu sambil kirim nanti. 1 kali kirim. Sama Terus tidur sudah ya. ada gambaran laporannya tadi, Pak. Kami juga, Nah, dia tadi gambarnya tidak. hanya KP dengan anu. Itu Pak Nasrul udah Gampang bilang itu. sebenarnya laporannya kami 1 laporan bisa berdua, hanya pas setelah apa namanya, Zoom udah bilang lagi kirim satu-satu. Terus itu sudah asistensi kan dia sebenarnya. Hanya dia bilang sudah ACC, jadi ya sudah, kalau sudah ACC. Ternyata ya sudahlah besok Sudah, besok nih. Nguli. Besok nguli, oke. Wis.